Hukum perusahaan terbagi menjadi 6 subbab. Yang pertama yaitu definisi hukum perusahaan, yang kedua bentuk hukum perusahaan, yang ketiga sumber hukum perusahaan, yang keempat ruang lingkup, yang kelima bentuk dan jenis usaha, dan yang terakhir yaitu perundang-undangan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi perusahaan. Hukum perusahaan merupakan sebuah hukum yang mengatur tentang seluk-beluk bentuk hukum perusahaan. Hukum perusahaan adalah pengkhususan dari beberapa bab dalam KUH Perdata dan KUHD kodifikasi ditambah dengan sebuah peraturan perundangan lain yang mengatur tentang perusahaan atau hukum tertulis yang belum dikodifikasi. Sesuai dengan perkembangan dunia perdagangan, maka sebagian dari hukum perusahaan adalah peraturan-peraturan hukum yang masih baru. Jika hukum dagang atau KUHD adalah hukum khusus lex specialis terhadap hukum perdata atau KUH perdata yang sifatnya lex generalis. Demikian pula hukum perusahaan merupakan hukum khusus terhadap hukum dagang. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bentuk hukum perusahaan. Bentuk hukum perusahaan, persekutuan, dan badan hukum sudah diatur dengan Undang-Undang Firma atau FA dan persekutuan komanditer atau CV yang diatur dalam KUHD. Perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Perusahaan umum dan perusahaan perseroan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. Firma dan perseroan dan persekutuan komanditer adalah bukan badan hukum, sedangkan perseroan terbatas, koperasi, perusahaan umum atau perum, dan perusahaan perseroan atau persero adalah badan hukum. Perseroan terbatas dan koperasi adalah badan usaha milik swasta, sedangkan perusahaan hukum atau perum dan perusahaan perseroan atau persero adalah badan usaha milik negara. Sumber hukum perusahaan. Sumber hukum perusahaan ada 4. Sumber hukum perusahaan pada aspek hukum dalam ekonomi yaitu perundang-undangan, kontrak perusahaan, jurisprudensi, dan kebiasaan. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing. Perundang-undangan. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi undang-undang peninggalan Hindia Belanda di Indonesia pada masa lampau, tapi masih dianggap berlaku dan sah hingga saat ini berdasarkan atas peralihan Undang-Undang 1945. Misalnya, suatu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, hukum KUH Perdata. Selain itu juga perundang-undangan yang termaktub mengenai perusahaan di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang terus dilaksanakan dan dikembangkan hingga saat ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan ruang lingkup perusahaan. Dengan mengacu kepada Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, maka perusahaan didefinisikan sebagai setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang sifatnya tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan atau laba. Bertitik tolak dari definisi tersebut, maka lingkup pembahasan hukum perusahaan meliputi 2 hal pokok, yakni bentuk usaha dan jenis usaha. Keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk usaha dan jenis usaha disebut dengan hukum perusahaan. Selanjutnya, bentuk dan jenis usaha. Bentuk usaha ialah sebuah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah pergerakan setiap jenis usaha yang disebut bentuk hukum perusahaan. Dalam bahasa Inggris, bentuk usaha atau bentuk hukum perusahaan disebut dengan company atau corporation. Yang kedua, bentuk hukum perusahaan diatur atau diakui oleh undang-undang, baik yang bersifat perseorangan, persekutuan, atau badan hukum. Badan hukum perusahaan perseorangan misalnya perusahaan otobis atau PO dan perusahaan dagang atau PD. Bentuk hukum perusahaan belum ada pengaturannya dalam undang-undang, tetapi
berkembang sesuai dengan suatu kebutuhan masyarakat, pengusaha dalam praktiknya, dibuat tertulis di buku notaris. Selanjutnya, perundang-undangan lain yang menjadi sumber hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang kedua, PP Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 tentang Asuransi Kecelakaan Jasara Harja. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Lalu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang penyempurnaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Dan yang selanjutnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek.